Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi ke channel Ide Investasi. Hari ini saya ingin memberikan review tambahan mengenai properti sektor. Sekarang saya sudah mulai memasukkan faktor properti sektor residensial dan industrial. Video ini materinya saya buat 11 Maret, tetapi saya baru merekamnya sekitar tanggal 14 Maret ya ini ya. Oke, jadi semoga teman-teman, menyimak videonya. Jangan lupa like and subscribe videonya. Oke, mari kita mulai. Di 6 Agustus saya sudah pernah memberikan review mengenai properti sektor. Waktu itu saya lebih menitik beratkan kepada industrial. Waktu itu review saya buat pada 6 Agustus tahun 2022. Ya, ya ini sekedar saya sharing yang ada pada video properti sektor industrial. Jadi rame nih banyak yang, nanya ke saya, "Residensial apa industrial nih Mas?" Nah, tetapi di tahun 2022 saya melihat properti industrial yang, akan mulai duluan berjalan. Nah, tetapi sekarang saya akan mulai, membahas mengenai properti residensial. Teman-teman lihat ya, sepanjang tahun 2022 banyak estimasi, banyak forecast mengenai properti residensial, tetapi semuanya tidak ada yang jalan naik. Nah, semoga dengan video ini, kali ini bahasannya akan tepat dan properti residensial akan mulai berjalan. Ya, kadang-kadang video saya telat, tetapi pembahasan di grup sudah berjalan sebelum video dibuat. Karena kalau video itu harus pakai materi, sedangkan kalau kadang-kadang di grup WhatsApp itu kadang-kadang tinggal cuap-cuap aja. Oke, tetapi karena ini belum jalan properti residensial, mari saya berikan, alasannya. Yang paling penting begini, telat itu nggak apa-apa, kok view-nya bisa telat padahal LK-nya belum rilis, bagi saya laporan keuangan itu nomor 2. Karena yang terpenting kalau kita sudah mendapatkan tren makronya, ya, maka kenaikan suatu aset itu atau kenaikan suatu saham itu akan, panjang trennya. Oke, untuk teman-teman ketahui mengenai properti sektor, terbagi atas 2, residensial dan industrial. Kali ini saya akan lebih membahas residensial. Rentan, tipe-tipe dari properti sektor itu adalah kalau residensial dia rentan terhadap inflasi, GDP, suku bunga atau nilai tukar. Sedangkan kalau industrial, rentan sama PDB, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Nah, ada juga yang, sebenarnya masuk ke dalam, recurring revenue, tetapi, properti recurring revenue itu biasanya sudah blend in ke dalam, hitungan residensial. Nah, untuk properti yang, recurring revenue, biasanya dia akan rentan terhadap PDB atau GDP suatu negara. Saya share sedikit kepada teman-teman, metodologi investment idea adalah saya menggunakan pendekatan global makro, ya detailnya ini teman-teman bisa lihat, global makro. Jadi kita menggunakan top down analisis, bukan bottom up ya. Jadi kita menggunakan global makro, kemudian kita melihat Indonesia makro, dari Indonesia makro itu kita melihat pendekatan dari siklus ekonominya. Baru kita lihat pendekatan industri, yaitu, kebijakan pemerintah. Nah, ini makanya saya bilang, laporan keuangan bagi saya tidak terlalu penting, itu nomor 2, baru kita masuk ke company performance. Financial statement, PBV, PER, cash flow, balance sheet analysis, dan terakhir baru memakai technical analysis. Teman-teman mungkin nggak setuju ya dengan konsep ini. Wah, aku bisa, tergantung dengan, tidak melihat company performance. Tapi teman-teman coba lihat di tahun 2020, pertengahan ya, di bulan April gitu. Teman-teman
Coba sedikit teman-teman lihat laporan keuangannya perusahaan coal dan tambang. Adakah yang semua earning-nya positif? Coba teman-teman lihat. Nah, di situ saya masuk karena saya melihat trennya sudah ada. Jadi, kalau sekarang teman-teman baru banyak menganalisa, "Wah, coal, Adaro, Per, PBV," itu udah telat. Karena tren dari komoditas itu sudah selesai. Jadi, makanya saya selalu bilang, pendekatan saya company performance itu adalah nomor 5. Karena kalau kita sudah mendapatkan tren makronya, maka, asetnya tinggal bergerak naik. Oke, call buy properti sektor dari tahun 2022 dan tahun 2023, ya, banyak yang sudah call buy di akhir tahun 2021 dan di awal 2022. Ya, saya menyimak nih banyak teman-teman yang udah banyak yang call buy, tapi nggak naik-naik. Karena pendekatan mereka adalah pendekatan hafalan. Jadi habis call biasanya properti. Nah, mereka lupa. Memang sehabis call biasanya properti, tetapi harus ada transmisi dana dulu. Transmisi itu adalah gain yang mereka hasilkan dari call itu harus berubah atau masuk dulu ke dalam sistem keuangan. Nah, transmisi dana dari mining gas dan oil. Makanya saya sama sekali belum call buy di 2021 maupun di awal 2022. Bahkan di 2022 saya call buy untuk properti industrial, yaitu yang related to government policy atau kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, saat tahun 2021 dan tahun 2022 makroekonominya belum mendukung, teman-teman. Jadi, ya saham itu bukan hafalan ya, tapi kita harus memahami makroekonominya terlebih dahulu. Atau kalau mau yang simpel-simpel, yang enak ya paling gampang ya lihat trend analisis di charting gitu. Technical analysis oke kok, menurut saya sangat membantu. Tetapi sekali lagi saham itu bukan hafalan. Oke, dan yang terakhir, yang teman-teman perlu mungkin ini belum pernah ada yang bahas, yaitu properti residensial itu adalah merupakan alat atau tools hedging inflasi. Definisinya gini, kalau inflasi naik, ya kalau inflasi naik itu kan biasanya, barang beredar lebih banyak daripada, uangnya kan. Nah, simpelnya adalah bagaimana membuat demand itu turun. Nah, untuk menurunkan inflasi, maka mayoritas banyak orang akan membeli properti. Sehingga, kebutuhan dananya itu beralih ke properti, sehingga mereka akan banyak mengerem, belanja atau spending. Sehingga, inflasi itu akan turun. Itulah dari konsep hedging inflasi. Oke, berikutnya, kenapa saya call buy di properti sektor? Pendekatan siklus ekonominya yang saya lihat adalah, nah ini teman-teman harus hafalin mengenai siklus ekonomi, ya, mulai dari slowdown, resesi, ini saya, kasih hint-hint mengenai, apa namanya, tools di dalam siklus ekonomi untuk teman-teman bisa melihat. Recovery, ini ada suku bunga rendah, PDB-nya mulai, naik, growth, suku bunganya masih rendah, inflasi mulai naik, PDB naik tajam, peak atau mature, suku bunga tinggi, inflasi naik dan PDB akan mulai turun. Nah, kenapa saya merahin? Karena di sinilah Indonesia sedang berada dan IHSG sedang berada, yaitu suku bunga tinggi, inflasinya sempat naik, dan dipastikan PDB-nya akan mulai turun. Nah, slowdown saya masih belum melihat, akan adanya slowdown, tetapi, analisa nomor 5 ini adalah sesuai dengan ekspektasi dari Ibu Sri Mulyani ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman harus memahami nih pendekatan siklus ekonomi ini. Karena di masing-masing siklus ekonomi ini saham-sahamnya berbeda-beda. Nah, tetapi kenapa saya berani call buy properti sektor pada saat suku bunga tinggi, inflasi masih ya di atas 5% dan kemungkinan PDB turun? Berikut saya berikan alasannya. Pendekatan makro inflasi. Ya, teman-teman lihat, ini adalah inflasi Indonesia.
kurang lebih ini saya taruh inflasinya selama 5 tahun. Peak-nya sudah pernah mencapai nyaris 6%, tapi teman-teman lihat sekarang sudah mulai trajektorinya menurun inflasinya. Mungkin akan naik sekali lagi menyambut Lebaran, tapi lepas dari itu inflasinya pasti akan turun. Gitu. Jadi teman-teman lihat trajektorinya ini inflasi. Jadi kalau inflasinya turun, ekspektasi inflasinya turun, maka ekspektasi suku bunganya juga akan turun, teman-teman. Teman-teman lihat trajektorinya. Ya, ini sebelum COVID, ini pada saat COVID, dan ini ada recovery-nya. Ya, teman-teman lihat, kira-kira kalau teman-teman balik, ya, suku bunganya udah sama dengan inflasi, gitu. Jadi, kalau kita lihat trajektori dari inflasi ini akan turun, berarti suku bunga ini akan berhenti kenaikannya di level ini. Berapa ya ini? Kalau nggak salah 5,75 ya, untuk 7 days reverse repo. Jadi, targetnya adalah suku bunganya turun. Nah, saya sedikit kasih gambaran historical makronya buat teman-teman. Ini adalah pendekatan suku bunga selama kurang lebih 25 tahun ya. Sorry, ini 20 ya bisa dibilang kurang lebih 20 tahun deh. Bisa dibilang kurang lebih 20 tahun. Ini terlihat ini sudah mulai peak. Jadi ekspektasi saya adalah lebih dari tahun 2023 ini suku bunga Indonesia akan mengalami penurunan. Ya, saya melihatnya juga dari inflasinya akan mulai penurunan. Jadi suku bunganya akan mulai diturunkan. Mungkin tahun depan BI akan mulai menurunkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat historical sedikit ke belakang. Kapan sih booming properti terjadi? Nah, seingat saya booming properti terjadi itu pada periode 2012 sampai dengan 2013. Coba teman-teman lihat trennya. Ini adalah pada saat Amerika melakukan QE, ya ini suku bunga naik gara-gara subprime mortgage, kemudian quantitative easing, ya makanya suku bunga turun dalam, ya. Nah, tapi perbedaannya adalah waktu itu belum dilakukan tapering, jadi suku bunganya itu kemudian turun lagi, akhirnya booming properti. Nah, kenapa saya melihat ini siklus yang sama? Karena pada saat periode tahun 2010 dan 2011 terjadinya booming komoditas di sini. Booming komoditas di tahun 2010 dan 2011 dan boomingnya itu lumayan lama, teman-teman. Sekitar kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Jadi berangkat dari tahun 2009, 2010, kemudian 2011 jatuh komoditasnya. Kemudian di sini juga terjadi booming komoditas nih, saya ingat nih teman-teman. Di sini nih. Nah, tetapi perbedaannya adalah kenapa di sini tidak terjadi booming properti, dikarenakan di sini tidak ada quantitative easing. Ya, di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 itu tidak ada quantitative easing. Jadi kenaikan komoditas pun waktu itu hanya terbatas. Saya ingat coal kalau nggak salah tertinggi itu cuma mencapai 150 atau 180 US dollar per metric ton. Nah, makanya kenapa? Jadi tidak bisa dihafalin. Bukan gara-gara habis booming komoditas di tahun 2009-2011, booming properti, kemudian terjadi booming properti lagi di 2016-2018. Bukan seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa saya melihat hal berbeda? Karena terjadi quantitative easing lagi pada periode 2019 akhir sampai dengan 2021 pertengahan. Dan itu masif, jauh lebih besar daripada quantitative easing yang ada pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Kemudian di sini tapering sudah selesai, suku bunganya naik, ya. Nah, karena komoditasnya baru kelar di tahun 2022, ya teman-teman ya, komoditas itu baru kelar di tahun 2022, maka transmisinya adalah dan teman-teman kan ikut melihat ya bahwa harga coal gila-gilaan naiknya. Yang banyak orang bilang komoditas super cycle.
Nah, oleh karena itu di sini saya melihat akan terjadi pengulangan properti booming seperti tahun 2012 dan tahun 2013. Itulah yang saya maksud dengan hedging inflasi. Nah, tapi teman-teman ingat ya, ini bukan hafalan. Karena saya melihat pendekatan pendekatan makroekonomi dan pendekatan moneter. Jadi, saya melihat akan terjadi booming properti seperti tahun 2012-2013. Akan tetapi kemarin saya sempat baca, ya mungkin saya bisa bilang booming properti kali ini mungkin ekonya hanya 50% atau 75% dari properti booming yang terjadi di tahun 2012 ya tahun 2012-2013. Karena ternyata daya belinya masyarakat itu masih rendah, teman-teman. Jadi masih belum akan seheboh tahun 2012-2013, tetapi jelas akan melampaui ekspektasi properti booming yang mungkin diekspektasi terjadi di tahun 2017 maupun 2019. Oke, sekarang kita lihat pendekatan indeks. Nah, teman-teman lihat pendekatan indeks, properti indeksnya sudah MACD-nya sudah mulai golden cross dan pelan-pelan menuju teritori positif. Ya, teman-teman lihat secara candle juga dia udah mulai sideways, terus dia lagi menjemput moving average 60-nya. By the way, ini chartnya saya pakai chart weekly ya, teman-teman. Jadi teman-teman lihat sekarang properti sudah mulai sideways secara indeks. Nah, properti indeks ini sekarang kemarin saya sudah lihat sekarang konstruksi sudah dikeluarin ya dari properti indeks. Jadi tapi ini blend in masih antara properti residensial maupun properti industrial. Jadi ini tinggal menunggu momentum untuk dia melakukan up ke atas. Gitu, teman-teman. Kita lihat ya. Udah mulai golden cross menuju teritori positif. Dari pendekatan laporan keuangan, ya teman-teman, saya hanya meng-highlight BSDE, Pawon, SMRA, ASRI, dan MTLA. Ini lumayan mencengangkan ya MTLA. Oh iya, saya tidak memfaktorkan CTRA ya kemarin karena saya lihat sales-nya itu cukup rendah. Jadi saya melihat favorit saya adalah 5 ini, yaitu BSDE, Pawon, Sumarekon, Alam Sutra maupun MTLA. Kalau teman-teman suruh narrow it down lagi, misalnya nanya ke saya, Pak, pilihnya yang mana? Atau Mas pilih yang mana? Jelas saya akan lebih memilih pertama pendekatan saya akan lebih suka mempunyai market kapitalisasi besar. Market kapitalisasi besar itu menunjukkan bahwa dia adalah market leader di sektornya. Kemudian yang saya suka adalah pendekatan ROE. Pendekatan ROE dan yang pasti yang ketiga adalah leveraging-nya, debt-nya yang paling kecil. Jadi pendekatan saya adalah market cap, ROE, kemudian leveraging-nya atau debt to equity-nya yang paling kecil, itu yang akan saya pilih. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini juga EV per EBITDA juga menarik sih kalau teman-teman mengerti mengenai konsep EV per EBITDA. Jadi ini adalah yang termurah. Di sini adalah kita bisa lihat adalah BSDE untuk EV per EBITDA. Ya, dia yang termurah dari EV per EBITDA-nya. EV per EBITDA itu adalah enterprise value dibagi dengan earning before income tax, depresiasi, dan amortisasi, teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti saya akan jelaskan mengenai enterprise value itu bagaimana perhitungannya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah properti residensial relatif valuasi. Ya, jadi ini yang saya sebut dengan relatif valuasi. Jadi valuasi untuk membandingkan dan berdasarkan laporan keuangan yang sudah rilis. Jadi saya khusus properti residensial, saya sedang tidak membuat forecast intrinsik valuasi karena saya sudah menemukan tren makronya. Gitu. Jadi
menurut saya target price dan lain-lain itu adalah nomor 2 kalau kita sudah menemukan target tren makronya. Kemudian sedikit sharing ya, ini untuk semester pertama tahun 2022 residensial dan industrial. Ya jadi teman-teman harus ngecek nih, BSDE kok lumayan mencengangkan ya, dari dia minus, tahu-tahu dia jadi plus nih. Kalau teman-teman lihat nih. Wow. Jadi teman-teman harus cek tuh, ada apa dari laporan keuangannya. Dari minus tiba-tiba dia jadi plus. Kemudian juga CTRA itu pada saat 3 bulannya dia plus 72, Sumarekon juga plus 367%. Kemudian untuk industrial ada BES, ada DMAS, dan ada SSIA. Pendekatan saya memakai operating profit. Oke, kemudian untuk result 9 bulan di tahun 2022 ya sudah keluar residensialnya ya. BSDE ini saya bentar. BSDE ini dia ya BSDE ini loss-nya mengecil ya teman-teman ya. Net profit-nya ya. Nih teman-teman lihat dari minus 31% menjadi minus 1,34%. Ini saya ambil annualize-nya untuk full year tahun 2022. Kemudian CTRA 50% sepanjang 3 kuartal tahun 2022. Kemudian ada Sumarekon dan juga Pakuwon. Pakuwon juga masuk akal dia naik karena sudah dihapusnya PPKM ya. Jadi seharusnya kegiatan sudah mulai kembali normal. Kemudian yang hasilnya lebih gila lagi adalah dari properti industrial. BES ini saya sampai nggak bisa ngitung. Pokoknya dia mempunyai net profit 3.000% year on year. DMAS 20,95%. SSIA TO ini saya lupa nih istilah TO. Kalau OP operating profit ya saya lupa, pokoknya pendekatan saya kalau nggak salah ini SSIA kalau kita ngitung bottom line itu dia masih rugi. Jadi tapi saya ngitungnya mungkin ini sama-sama di operating profit kali ya. Ini saya agak lupa ini. Ini TO ini apa? Pokoknya saya hitung dia ada sekitar XXX K%. Saking dia TO ini turnaround. Jadi dia berhasil dari rugi menjadi plus. Kemudian ada Kija. Nah yang menarik DILD itu saya bingung. Saya mau masukin kemana? Ke industrial atau ke residensial? Tetapi ya kenapa DILD harus saya bahas? Karena kan ya teman-teman tahu DILD jadi heboh gara-gara Pak LKH masuk ke DILD. Tetapi kalau bagi saya DILD adalah bukan pilihan saya. Nggak apa-apa, kita bahas saja sedikit. DILD itu operating profit-nya lumayan kecil, hanya menghasilkan 5,68%. Saya belum tahu ya apakah tanah yang di Batang itu benar-benar jadi sudah terrealisasi terjual, atau soalnya yang saya dengar-dengar adalah pabrik EV ini akan dipindah ke Kalimantan ya teman-teman. Dan yang punya lahan itu adalah Adaro Mineral. Well, kalau suggestion saya adalah nggak apa-apa teman-teman kalau mau beli DILD, tapi pendekatan saya adalah pendekatan Warren Buffett ya teman-teman. Jadi belilah company yang sudah performance-nya itu kelihatan pada saat pandemi, pada saat terjadi krisis apa dia sustain untuk menghasilkan profit. Dan dicari yang ROE-nya itu return on equity-nya itu kalau bisa tinggi. Nah, jadi jangan sampai ntar teman-teman beli yang ROE-nya 1%, terus teman-teman berharap kok
pernya nggak naik-naik ya gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan ROE-nya. ROE berbanding per gitu. ROE berbanding per gitu. Nah, biasanya analisa saya adalah yang ROE-nya kecil, biasanya dia pernya akan juga kecil. Nah, mungkin teman-teman bilang, ini kenapa yang SMRA pernya bisa tinggi nih sama ASRI? Nah, karena setahu saya SMRA sama ASRI itu dia baru mengeluarkan laporan keuangan 9 bulan ya teman-teman. Jadi makanya kenapa pernya masih tinggi. Tetapi kalau BSD udah full year, ya BSD sudah full year dan kalau nggak salah MTLA juga udah full year tahun 2022. Hanya Pawon, SMRA dan ASRI yang belum mengeluarkan full year tahun 2022. Oke, jadi tips saya adalah kalau teman-teman mau memilih, pilih saya market kapitalisasinya besar karena itu terlihat bahwa pasar percaya akan kemampuan company ini menghasilkan profit. Kemudian teman-teman melakukan pendekatan ROE. Jadi teman-teman bisa lihat tuh cek historicalnya. ROE-nya apakah dia selalu menghasilkan atau mengenerate profit yang baik. Baru kemudian debt to equity. Debt to equity ini sangat penting buat properti karena seperti yang tadi saya jelaskan, properti residensial ini akan sangat rentan sama kenaikan suku bunga, tetapi akan menjadi blessing terhadap penurunan suku bunga. Oke, ya teman-teman udah tahu view saya mengenai DILD. Kemudian ya ini saya sharing sedikit gambar ore-orean saya mengenai BES yang saya buat ini saya buat di bulan Agustus ya teman-teman. Saya proyeksiin sampai 166, kemudian turun ke 144, ke 146. Kalau nggak salah sekarang BES itu ada di level 130 dan 140 ya. Jadi kurang lebih mendekati gambar. Kemudian di DMAS dalam Elliott Wave ini pendekatannya adalah dia masih wave 1 dan tadi saya cek dia masih koreksi ya ke level 170 160. Jadi ini biasanya wave 1, wave 2. Nah, ini masih ada wave 3-nya nih untuk DMAS. Jadi tenang, jangan FOMO. Masih ada kesempatan karena trennya baru akan datang menjemput. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman email. Kemudian disclaimer informasi oleh saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham properti dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi semoga teman-teman cuan di sektor properti baik residensial maupun industrial dan salam cuan. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Thank you. Sampai jumpa di video-video berikutnya.